Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saudara yang kami hormati, alhamdulillah kita barusan diterima oleh Bapak Tamsil Lindrung selaku mewakili DPD dari kita petisi 100 dan beberapa tokoh-tokoh yang hadir dipimpin oleh Pak Marwan Batubara dan Bapak Rizal Fadilah dan tokoh-tokoh banyak yang hadir, diantaranya Bapak Hatta Taliwang kita hadir bersama kita. Intinya kita melaporkan dan mendorong pada DPD masalah Rempang karena banyak sekali terjadi satu pelanggaran dan macam-macam lah tadi. Nanti bisa dipaparkan. Tapi intinya kita mendorong DPD untuk turut membuat suatu semacam investigasi atau apa Tim pencari fakta. TPGF ya, TPGF tim pencari fakta untuk selanjutnya mendorong minta menghentikan urusan masalah Rempang karena syarat dengan satu kecurangan dan lain sebagainya. Oleh karena itu kami mohon sedikit-sedikit Pak Marwan untuk menyampaikan apa tadi yang kita sampaikan kepada Pak Tamsil Lindrung serta tanggapan dari beliau. Ya, jadi prinsipnya petisi 100 itu mengungkap berbagai pelanggaran undang-undang dan peraturan. Lalu ada kebohongan publik, kemudian ada manipulasi informasi, lalu di sisi lain ada aparat gabungan TNI Polri yang melakukan pelanggaran HAM berat, memerintahkan rakyat mengosongkan tempat yang sudah mereka tinggalin ratusan tahun. Nah, atas dasar ini maka petisi 100 sudah menuntut ya supaya tuntutan ini disuarakan oleh DPD, yaitu pertama batalkan proyek Rempang Eco City, kemudian proses pemakzulan Jokowi, kemudian proses hukum para pejabat lembaga dan kementerian ya, pimpinan lembaga dan kementerian yang terlibat dalam pelanggaran dan kejahatan kemanusiaan tadi. Intinya itu. Tapi di sisi lain juga kami meminta DPD sebagai lembaga yang menjadi perwakilan daerah untuk meminta rakyat yang sedang ditahan, yang saat ini sejak tanggal 7 September yang lalu itu masih ditahan. Ada apa ini? Nah, minta ini supaya dilepaskan. Lalu yang juga sangat penting adalah karena tadi banyak pelanggaran hukum, banyak manipulasi informasi, kita minta DPD membentuk yang namanya tim pencari fakta. Saya kira itulah prinsip yang kami sampaikan dari petisi 100 dan ini konsisten dengan tuntutan kami di bulan Agustus yang lalu di gedung Nusantara 5 MPR untuk agar yang namanya DPD, DPR, MPR itu segera memulai proses pemakzulan Jokowi sesuai dengan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Saya kira itu. Ya. Sebelum ke Pak Rizal, mungkin Bang Hatta selaku tokoh masyarakat, bagaimana melihat kita dari petisi 100 dan para tokoh mengajak bertemu dengan DPD untuk supaya segera melakukan tindakan-tindakan atau apapun yang bisa dilakukan oleh itu, bagaimana Pak? Oh iya, tentu ini sesuatu yang positif ya. Ya, ya. Kita atau teman-teman, walaupun saya juga dari petisi 100, ya tentu sangat peduli atas isu ini. Ada keprihatinan, ada air mata yang menetes, ya kesedihan lah ya. Karena ini menyangkut kampung halaman yang sudah ratusan tahun. Ya bayangkan saja kalau saya diusir dari kampung saya itu bagaimana gitu. Ini yang membuat kita harus ada solidaritas terhadap nasib rakyat Rempang itu. Nah, ini tentu kita berharap kepada institusi DPD RI ini yang merupakan lembaga negara yang bisa bersikap gitu, agar masalah Rempang ini sesuai dengan tuntutan petisi 100 ini bisa dilaksanakan. Antara lain yang penting itu batalkan atau tolak pengusiran rakyat dan sebagainya itu. Lalu rakyat yang sudah ditahan itu supaya dibebaskan itu dan lain-lain. Pokoknya kita semangat, bahkan saya merekomendasikan agar petisi 100 ini segera datang ke
sana untuk ikut merasakan langsung. Jadi kita tidak hanya pernyataan saja, datang langsung ke sana supaya kita merasakan gitu. Ya, ya. Itu saja. Ya, baik. Terima kasih, Bang. Ini terakhir Bang Rizal Fadilah dari Bandung. Terima kasih. Intinya bahwa di dalam kasus Rempang itu terjadi pelanggaran HAM berat, pengusiran dalam bahasa relokasi, pemindahan, penggeseran, pengosongan, ataupun penggusuran, apapun namanya, yang terjadi adalah pengusiran paksa gitu, dari warga. Dan itu pelanggaran HAM berat sesuai dengan Undang-Undang 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, dan itu berbasis Statuta Roma gitu, yang memang tidak membenarkan proses pengusiran paksa. Dan paksa ini beragam, dari paksa fisik, psikis, maupun janji-janji yang tidak ditepati. Jadi menurut saya Jokowi sudah melakukan pelanggaran HAM berat, gitu, dan patut diseret ke proses pengadilan HAM untuk ini. Kemudian juga melakukan kebohongan yang telah menimbulkan keonaran, Pak. Jadi keonaran terbukti sekarang, gitu kan. Awalnya kebohongan, manipulasi fakta, data, gitu kan, dan berbagailah ungkapan-ungkapan yang tidak terbukti sebenarnya. Jadi pasal 14 Undang-Undang 1/1946 bisa dikenakan kepada Pak Jokowi, karena beliau lah yang memulai, gitu kan, dari MOU dengan Cina yang membuat two country twin pacts. Gitu. Jadi begitu dekatnya hubungan Indonesia dengan Cina, sampai-sampai melakukan berbagai upaya yang telah menimbulkan keonaran. Kemudian satu lagi adalah pengkhianatan negara, karena ini adalah bagian upaya menyerahkan, gitu kan, sebagian wilayah Indonesia kepada asing, gitu, melalui bahasa investasi. Investasi itu hanya sarana, alat, narasi untuk hakikatnya aneksasi, gitu kan, penguasaan. Dan ini menyangkut keamanan negara, karena sudah membahayakan keamanan negara, maka ini adalah pengkhianatan negara. Dan Undang-Undang pidana KUHP pasal 106 mengancam itu, gitu kan, seumur hidup atau 20 tahun. Jadi Pak Jokowi melakukan pelanggaran hukum yang banyak. Baik, terima kasih pemirsa. Sebelum nanti saya minta Pak Marwan untuk menutup, tetapi kesimpulan dari para tokoh, bukan saja yang hadir di sini, tapi di luar ini kita hanya menyampaikan kesimpulan-kesimpulan bahwa meminta semua tokoh untuk dihentikan proyek di Rempang. Bukan saja sudah melukai dan melakukan pelanggaran-pelanggaran, tetapi intinya sudah tidak pantas kalau dilakukan oleh rezim ini, apalagi para menteri-menterinya yang telah melanggar ini. Oleh karenanya sekali lagi kita akan melakukan seluruh rakyat untuk menghentikan proyek ini. Nah, karena kita melalui DPD, mungkin Pak Marwan, silakan, kita tidak bertemu Pak Lanyala. Mungkin apa yang ingin disampaikan kepada Pak Lanyala? Pak Lanyala itu sebagai kepala atau pimpinan DPD, sementara DPD itu adalah Dewan Perwakilan Daerah, mewakili daerah. Sehingga daerah yang namanya Rempang di Kepri itu sudah sangat-sangat pantas untuk disuarakan kepentingan rakyatnya. Oleh siapa? Oleh yang namanya kepala pimpinan lembaga yang mewakili daerah-daerah tadi, yaitu Pak Lanyala. Nah, tapi faktanya kita belum mendengar, ya mungkin lupa. Tapi sejauh ini kita lihat Pak Lanyala itu lebih asik untuk bicara soal amandemen. Kita setuju itu, tapi ada yang sedang prioritas ini. Rakyat sedang menderita. Maka kita berharap Pak Lanyala itu juga tampil untuk bagaimana supaya proyek Rempang ini dibatalkan. Dibatalkan gitu. Nah, terakhir sekali, sebetulnya soal tadi ada teman bicara tentang kejar tayang, dan saya juga pernah sampaikan itu.
waktu acara dengan Refli Harun bahwa ini ada kejar tayang, ada motif. Sebetulnya kejar tayang ini dalam rangka apa? Ada motif kepentingan cuci uang. Ya, kita duga seperti itu. Banyak konglomerat kaya punya uang untuk diinvestasikan dengan return besar. Lewat apa? Lewat dua proyek besar, yaitu Rempang dengan IKN. Nah, ini coba diseludupkan, ya, dipaksakan segera disahkan sebelum pemerintahan ini berakhir, supaya bagi konglomerat hitam itu sudah tersedia jalan bagaimana mereka bisa menghabiskan uang atau menginvestasi uang-uang yang sudah di KKN dikorupsi ya, saat dulu terjadi krisis 97-98 sehingga ada BLBI yang jumlahnya sampai 700 triliun. Nah, sebagian uangnya itu ingin dimasukkan kembali ya, diduga seperti itu untuk bisa diinvestasikan secara legal lewat proyek yang sebetulnya proyek-proyek ilegal ya, yang sebetulnya melanggar konstitusi, yaitu proyek IKN dan juga proyek Rempang ini. Nah, sehingga dengan begitu mari kita lihat ada kejar tayang, tapi di balik itu ada motif. Tapi sebaliknya ini adalah kejahatan pengkhianatan kepada negara dan juga menzolimi rakyat, dan karena itu ini harus kita lawan bersama-sama. Ya. Terima kasih. Baik saudara sekalian, insya Allah jangan khawatir, perjuangan bapak-bapak di mana-mana insya Allah tetap berjalan. Ya, tadi sudah direncanakan bahwa kita akan bersama-sama DPD melangkah ke sana, melakukan bukan saja investigasi, tetapi membuat suatu keputusan dari sana. Intinya bukan saja menghentikan, kita minta orang-orang yang sudah keterlaluan kepada rakyat ya, itu harus dituntut. Bayangkan rakyat diperlakukan seperti kayak budak-budak, diusir tanpa pengetahuan hasilnya. Ini pelanggaran HAM berat tadi, maka ini tidak boleh dibiarkan dan bukan dosa biasa ya. Dosa bagaimana seorang negara harus melindungi rakyat dan negara, tapi mempersilahkan ya, penjajah lain untuk masuk ke Indonesia, ini kan suatu pelanggaran HAM berat. Ini insya Allah akan berhasil kita upayakan. Insya Allah kita berhasil dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Oke, Pak, selamat jalan. Baru bisa pulang. Salam 4 ini. Ini salam Rempang. Salam Rempang. Salam. Oke.